kita jalan dari abis maghrib 5 menit atau 10 menit gitu. 10 menitan kita jalan. Di hati ada suara anak kecil bang. Hah? Di hati ada suara anak kecil? Di hati ada suara anak kecil. Berarti ini hati yang dari depan ya? Iya seharusnya dari depan. Iya, iya. Nah, itu karena kenapa? Yang dia rasain tuh dia lagi pas mau jalan dia nggak bisa bang. Kayak di depan dia tuh ada tembok. Dan kaki sebelah kanan ada yang megang, ada yang nahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Banyak cerita beredar mengenai Gunung Lawu nih. Entah itu dari sisi mistisnya dan juga dari segi keindahannya. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Lawu. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Fajar. Selamat malam Bang. Apa kabar nih Bang Fajar? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Dari Priuk ya Bang ya? Dari Ancol. Ancol. Ya? Ancol, oh, bukannya Bukan. Ancol ya Bang ya? Ancol jangan Ancol sampai. Jakarta Pusat Bang ya? Jakarta Utara. Oh utara. Utara. Ada laut ya berarti? Ada. 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 Bukan sungai. Bukan sungai, laut Bukan, ya Bang laut. ya? Oke Bang, thank you banget nih Bang. Iya. Udah datang dan mau berbagi pengalaman horor. Ini di tahun 2020 ya? Tahun 2020 Bang. Gunung Lawu. Gunung Lawu. Itu pandemi bukan sih Bang pada saat itu? Pas pandemi tapi sebelum PBB. Oh, oke. Berarti udah masuk pandemi berarti Udah ya? masuk. Wah, gokil banget sih. Dan ini cerita full pendakian ya? Atau full video nih, dokumentasi Bang? Iya. Itu di YouTube lo juga Bang? Di YouTube gua. Apa nama YouTube Bang? Nama YouTube gua Camp Suite Outdoor. Camp Suite Outdoor. Iya. Nah, bagi teman-teman yang pengen lihat ya suasana pada saat pendakian, itu bisa langsung aja kunjungi di YouTube tuh ya, Iya. Camp Suite ya. Ada di situ. Ada di situ, nanti gua cantumin nih di kolom deskripsi. Oke? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya gua belum pernah naik lagi nih selama setahun. Oke. Dan akhirnya gua nanya temen gua, namanya Reja. Ja, kapan lagi naik? Gue udah lama nih kagak naik lagi. Karena kan gua kalau kemana-mana sama si Reja. Gue juga diracunin juga sama dia. Pas awal-awal gue langsung ke Slamet. Pertama naik gunung ke Slamet? Iya, ke Slamet. Itu diajakin si Reja? Diajakin si Reja. Itu juga gue lagi pas gue tanya, Ja, lu naik gunung kapan? Kebetulan bulan depan gue mau naik nih, lu mau ikut gak? Oke. Yaudah gue ikut. Ya kan, pas ke Slamet tuh. Nah udah habis itu gue udah lost kontak sama si Reja kan. Bukannya lost kontak karena obrolan ya, karena udah jarang lagi naik gunung sama dia. Nah setelah setahun gue nanya si Reja, Ja lu kapan lagi naik gunung? Ada nih, gue bentar lagi pengen naik. Akhirnya udah gue ikut Ja. Lu yang penting siapin KTP aja kata dia sama keuangan yang lain-lain. Dan pas hari H, gue ngumpul ke base camp anak-anak, base camp Camp Suite. Malamnya kita packing, siap-siap. Itu di jam 12 kita udah siap packing. Jam 3 kita bangun untuk nanyain anak-anak nih. Soalnya kan kita berangkat pagi tuh. Kan banyak yang ngaret lah, orang Indonesia kayak gimana lah ngaretnya. Dan akhirnya kita berangkat itu jam 5:30 dari base camp ke stasiun Senen. Oh, berarti lu naik kereta ya? Naik kereta. Oke. Turunnya di mana tuh? Turunnya di stasiun Purwosari. Oke. Kita masih menunggu 1,5 jam lagi. Tadi padahal udah buru-buru loh. Ya,
Gila. Nah dari stasiun Senen kita delay dulu kan karena kita datang lebih awal daripada kereta kan. Bagus itu. Itu bagus kayak gitu. Sarapan dulu, siapin apa? Kalau dulu pas zaman Covid apa sih yang di ini? Hand sanitizer. Bukan yang dari darah tuh. Oh, rapid. Ya rapid. Yang dicolok itu. Diperiksa-periksain karena udah lagi pandemi kan waktu itu. Kita ngikutin peraturan yang ada di stasiun dan akhirnya anak-anak semua pada lolos, nggak ada yang Covid, jalan deh akhirnya kita di jam 7 pagi. Sorenya kita nyampe di stasiun Purwosari, Solo. Dan udah nyampe stasiun Purwosari, dari pihak Basecamp Barokah udah nyiapin mobil travel dari Basecamp ke stasiun. Jadi udah jemputan udah siap. Oke, udah di calling dulu berarti ya? Udah. Itu dijemput sama Mas Ito. Akhirnya nyampe ke Basecamp itu jam 6:30 malam. Nyampe di Basecamp kita bagi 2 kelompok. Ada yang satu siapin logistik dan satu lagi yang nyiapin untuk simaksi buat nanti pagi kita berangkat. Sorry Bang, pada saat itu lu naik berapa orang Bang? 12 orang Bang. 12 orang. 3 cewek, 9 cowok. Oke. Dan keesokan harinya pagi jam 7 kita prepare, bangun, mandi, ada yang sarapan. Jam 7 kita udah mulai OTW tuh dari Basecamp Barokah ke Pos Induk. Oke. Kita laporan simaksi. Nah lagi pas di briefing ini Bang ya, katanya kan jangan bawa jimat. Nah kebetulan gue bawa Bang. Lu bawa jimat? Gue bawa jimat. Jimat Dan apaan lu? jimat kembang kantil ditutupin sama kain kafan. Itu fungsinya buat apa? Kalau dibilang ya rezeki gue, kalau kata guru gue spiritual ya, rezeki gue lancar. Oh, cuma buat kayak pemikat aja, pelaris gitu berarti ya? Iya. Oh, oke, iya. Nggak ada, yang gue tahu sih dia ngasih itu tanpa ada sebab dan akibat, karena kan dia ngasih tahu, nih lu rezekinya lancar, lu pegang. Itu gue dikasih pun gue nggak ada harus puasa 7 hari atau berapa, gue dikasih cuma. Oke, iya. Jadi ya buat pegangan lo aja iya, gitu buat berarti ya? pegangan. Nah lagi pas di briefingin, gue kaget karena kan dari pihak Basecamp kan jangan bawa jimat. Nah pas sudah kelar, gue nanya ke temen gue yang si Reja nih, Ja, lu tadi denger kan yang di briefingin? Denger gue, tapi apa yang lu tanyain? Gue bilang lagi sama Reja, gue bawa jimat kembang kantil. Kata si Reja, lah lu buang aja sih ya kan? Itu kan udah tahu dilarang sama Basecamp, kenapa lu bawa? Itu lagi pas di Gapura Candi Ceto tuh, yang ada tulisan selamat datang via Candi Ceto. Iya. Di situ. Dan akhirnya, Ja lu temenin gua kemana? Gua mau buang ini. Oh lu buang berarti itu? Gua buang itu di salah satu pohon yang gede. Gua buang di situ, di semak-semaknya. Ya karena kan gua mengikuti peraturan yang ada di gunung ya gitu. Jadi nggak gua bawa itu. Oke. Kalau lelah, nggak kuat, jangan gengsi, ngomong, kita tungguin. Jadi jangan sampai pisah rombongan. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada. Dan akhirnya di jam 8 kita jalan menuju pos 1. Kondisi jalur itu masih bersahabat lah, masih enak. Anak-anak masih bercanda, masih bisa ngerokok, foto-foto di jalan. Nyampe di pos 1 kita istirahat. Ngerokok lah, minum, ada yang bercanda-bercanda, terus juga ada yang ceng-cengan lah, biasalah anak-anak pada umumnya lah kalau lagi ngendaki menghibur salah satu teman yang pada capek gitu ya. Capek ya. Di jam 9:30 kita lanjut lagi ke pos 2. Kondisi jalur ya masih aman. Tadi juga lagi pas di pos 1 kita juga ketemu candi ya. Namanya Candi Ketek. Nah, di situ juga teman-teman sempet foto-foto juga kan karena baru pertama naik ke Gunung Lawu. Oke. Foto-foto.
Dan akhirnya nyampe pos 2 masih fun lah, masih bercanda-bercanda selayaknya pendaki lah, lagi angkat-angkatnya lagi naik gitu. Ngapnya masih dilupain. Nyampe pos 2 itu jam 12 siang. Karena kan kita jalannya santai, nggak buru-buru kan, nggak ngejar waktu juga. Jam 12 siang kita istirahat, makan, ada juga yang sholat asar ya? Johor lah. Jam 12. Asar. Itu dibagi berapa kelompok, Bang? Itu pendakian. Kalau kan lu bawa HT kan? Bawa HT. Itu lagi pas pagi-pagi sampai siang itu kita masih rapat. Oh, masih rapat. Anak-anak juga jalan masih rapat ya, masih aman semua lah, kondisi fisik masih aman. Terus jam 12 kita istirahat, makan, minum. Ada yang ngopi, ada yang rokok, ada yang bercanda-bercanda lah. Pokoknya segala macam aktivitas kita lakuin lah di pos 2 itu. Karena kan lagi santai istirahat makan. Aku sih dolai. Uli nggak mau gantian Uli? Sama. Ada lagi. Sama. No. Itunya aja. Apa matrasnya aja mulai. Gue bawa matrasnya aja. Di jam 1 kita jalan lagi menuju ke pos 3. Di pos 3 itu kita lumayan lama ya istirahatnya, karena kan di pos 3 itu ada mata air buat mengisi kelengkapan logistik kita. Itu kita di situ lama juga. Ada yang istirahat karena udah capek kan. Ada juga yang makan lagi karena kan kondisi anak-anak tuh ada yang orangnya laparan Bang, termasuk gua. Iya. Gua orangnya itu lemes Bang kalau nggak ada makanan Bang naik. Harus makan berarti. Harus makan gua. Kalau nggak makan gua lemes. Nah, jam 3:30 kita jalan lagi menuju dari pos 3 ke pos 4. 3:30 itu cuacanya masih aman lah Bang. Di pos 3 itu kadang kan ada kabut dan masih terang lah. Tadi sebelum maghrib gue ngalamin cedera Bang. Cedera? Iya. Cedera apa? Cedera kaki. Oh, kaki lu? Kaki gue karena kan baru naik lagi kan. Oh, oke. Nah, cedera kaki itu kemungkinan makan gue kurang Bang kalau cedera Bang. Apa hubungannya cedera sama makan? Kalau gue begitu Bang, gue kalau kurang makan ada aja kendalanya, entah itu kram kaki atau kesleo. Iya. Habis diobatin, dibantuin diurut sama teman-teman sampai maghrib kita lanjut lagi jalan. Nah, pas di maghrib ini Bang, kelompok kan jadi mencar. Ada yang kelompok 1 dan kelompok 2. Dalam kelompok itu kan kita megang HT masing-masing kan. Ada 2 HT, yang satu HT dipegang di kapten dan satu lagi ke leader. Di kelompok 2-nya ini kan gue kebagian kelompok yang kedua nih. Siapa aja tuh di kelompok 2? Yang kedua itu gue, Bang Wahyu, Reja, Adam. Oke. Sisanya di depan ya? Sisanya di depan. Nah, pas kita jalan dari abis maghrib 5 menit atau 10 menit gitu. 10 menitan kita jalan. Di hati ada suara anak kecil Bang. Hah? Di hati ada suara anak kecil? Di hati ada suara anak kecil. Berarti ini hati yang dari depan ya? Iya, seharusnya dari depan. Iya. Nah, lagi pas awal ada suara itu nih, kita anggapnya mungkin kelompok depan lagi mau bercanda sama kita kali ya. Soalnya kan takutnya kan kita setiap pendakian kan pasti bercanda-bercandaan lah. Mungkin ini dari kelompok depan bercandain kita lah, yang di belakang kan pasti tim-tim semaput lah. Iya. Tim-tim capek. Akhirnya kita anggapin itu lagi bercanda. Jalan lagi 10 menit, nongol lagi Bang.
Itu suara lagi. Suara anak kecil lagi bang. Itu kayak gimana bang suaranya bang? Suara anak kecil itu kayak ngajakin main gitu. Yang suaranya awal tuh dia suaranya sini main sambil ketawa. Oke. Itu serem sih bang. Ya kan kalau misalnya HT kan udah gitu rombongan kita tuh nggak ada anak kecil, orang dewasa semua. Yang nggak masuk logikanya gini loh bang. Kalau misalnya HT kan beda frekuensi kan, nggak mungkin masuk juga kan dari HT itu. Nah itu ada suara anak kecil, yang keduanya cuman ketawa doang. Terus dijawab yang megang HT sama Bang Wahyu. Sangkainya Bang Wahyu tuh bininya dia. Yang di depan itu ya? Yang di depan. Ternyata bukan, lagi pas kita ketemuin bukan suaranya dia. Berarti dalam rombongan belakang ini kedengeran semua tuh suara anak? Kedengeran semua, nggak cuma satu orang yang dengar. Oke, iya. Setelah itu kita setengah jam dari kejadian itu kita nyampe ke pos 4. Nyampe Isya, kita istirahat di situ ada setengah jam lah dari Isya. Bikin kopi, bercanda-bercanda. Nah lagi pas dibikin kopi, gue lagi bengong sendiri bang sambil ngerokok kan. Gue iseng-iseng liat jalur, itu kalau misalnya kabut sih is oke lah, berbentuk manusia lewat gitu. Pas gue tengok, kok ini nggak napet di tanah jalannya, terbang ke atas, karena kan pos 4 kan dia ada naikkan ke atas. Iya. Gue anggapnya itu kabut. Jadi gue nggak kepikiran buat ke hal mistis lah, karena kan gue belum pernah ngalamin begituan lah di gunung. Berarti menurut lu itu sosok dong? Yang gue lihat sosok, tapi dalam pikiran gue, itu kabut. Karena gue nggak mau berpikir diri gue tuh, gue takut sama hal begituan. Itu wujudnya kayak gimana? Sosok perempuan bang, jadi putih, berbentuk wanita, ada rambutnya, tapi transparan. Iya. Nah, gue anggap itu kabut lah, terbang ke atas. Oh, begini ya? Oh yaudah, cukup gue aja yang tahu. Setelah anak-anak kelar udah istirahat di pos 4, kita jalan dari pos 4 itu jam 8 malam. Nah, kalau misalnya di peta kita lihat dari pos 4 ke pos 5 itu simaksi perjalanan tuh 1,5 jam ya? 1,5 jam apa 2 jam gitu. Kisaran segitu ya bang ya? Itu gue dari pengalaman gue yang pertama kali gue ke Lawu itu dari pos 4 ke pos 5 itu dari jam 8 sampai ke pos 5 itu jam 1 malam. Wah, lama juga bang? Lumayan lama bang situ bang. Itu kenapa itu bang? Kalau dibilang speed kita pendek kagak, tapi kita jalan terus, nggak istirahatnya juga nggak keseringan bang. Tapi lu nggak pada sadar apa lu nyasar apa gimana gitu? Nah pas sadarnya itu di pas pohon tumbang. Oke. Pas pohon tumbang dulu kan di laut 2020 kan ada pohon tumbang, terus ada jalur tuh bang. Ada jalur, nah kita lewat situ bang, jalur situ. Seharusnya kita naik ke atas malah kita lurus. Nah sebelum kejadian itu juga dari pos 4 ada kejadian yang aneh banget bang menurut gue bang. Apa tuh? Jadi dalam perjalanan gue ya di pos 4 ke pos 5 itu dari jam 8 kita jalan-jalan lagi. Kita sempet break juga kan, ngisi stamina kita lah, minum air, ada air rasa lah. Istirahat itu ada 5 menit. Kita jalan lagi, istirahat. Ya cuman begitu-begitu doang bang istirahatnya bang. Yang nggak mungkin lah nyampe jam 1-an gitu loh di pos 5. Nggak mungkin selama itu ya? Nggak mungkin selama itu. Nah setelah jalan lagi, nah ada salah satu yang namanya Kak. Dia itu kalau dibilang apa ya, dia terlalu peka lah sama hal-hal gaib. Kalau dibilang silsilah keluarganya dia kayaknya ada yang ngejagain. Oke. Nah, kita jalan, si kakek ini tiba-tiba berhenti bang. Tiba-tiba berhenti, teriak histeris. Ya kita kaget dong dari pos belakang, dari kelompok 2 kan, kita lari. Woi kenapa?
ada kali kita lari itu kisaran 3 menitan lah, karena kan kita nggak begitu jauh kan. Capek juga. Pas ditanyain, lo kenapa Kak? Enggak, berhenti dulu, kita di sini berhenti. Dia nggak mau cerita dulu tuh bang. Akhirnya udah kita jalan lagi dong. Udah kejadian itu ada kali setengah jam lah, karena kan biar yang dibisikinnya itu biar nggak begitu down banget di perjalanan. Setelah kita beri setengah jam, kita jalan lagi. Selang dari kejadian kayak nih, maju berapa langkah gitu, 5 langkah atau 10 langkah lah kalau dibilang. Ada salah satu teman gue juga nih, si Uli. Dia tiba-tiba berhenti bang. Dia lagi jalan santai, tiba-tiba berhenti dan duduk. Pas ditanya, lu kenapa Uli? Enggak apa-apa. Ayo jalan lagi. Tapi istirahat dulu ya bentar ya. Setelah istirahat bentar 5 menit, akhirnya kita jalan lagi. Menuju pos 5. Dan selang sejam nih, kapten gua yang di depan tiba-tiba mukanya pucat. Akhirnya dia nggak kuat ngebawa jalan gitu, ngebuka jalur. Gue nggak kuat. Diganti akhirnya. Dan yang udah pernah ke laut kan ada salah satu temen gue, si Bang Wayu kan udah ke laut tuh sekali. Dan dia lagi pas di jalan yang Pohon Tumbang itu, kok jalannya kayak beda nih, bukan jalur yang kemarin gue naikin nih. Pas kita telusurin, emang itu jalannya buntu bang. Lagi pas kita lewat emang ada jejak bekas-bekas pendakian lah bang ya. Jalurnya masih berbentuk jalur lah. Kok lama-lama kita jalanin kok buntu lama-lama jalannya itu. Dan akhirnya kita mutusin untuk 2 orang nyari jalur bang. Di situ ada kali setengah jam kita nyari jalur. Dan akhirnya ketemu jalur yang benar. Ternyata kita salah jalur. Akhirnya kita balik lagi ke jalur yang tadi yang benar. Pas di Pohon Tumbang itu seharusnya kita naik, bukannya lurus. Selesai udah kita naik, ketemulah pos 5. Nah, di pos 5 kita kan buka tenda nih bang. Yang kapten gua yang kelihatan pucat itu muntah-muntah bang di situ bang. Muntah-muntah. Dia nggak bisa beraktivitas lah gue bilang. Kalau dibilang dia nggak bisa beraktivitas, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Udah lemes banget. Dan pada akhirnya ya udah kita putuskan untuk buat tenda di pos 5. Udah berdiri semua tendanya, kita masak-masak di situ, makan-makan. Ya pada pendaki umumnya aja lah, cuman bercandanya dihilangin dulu. Kita nggak bercanda dulu di situ karena kan dia lagi pada fokus bang. Akhirnya selesai makan udah kelar, ngopi ngerokok lah sampai ketemu pagi. Kita masak-masak juga pagi buat sarapan kan, untuk persiapin summit itu kita bangun dari jam 6. Berarti lu nggak tidur dong itu? Tidur cuman berapa jam doang. Oh cuma sebentar dong tidur? Iya cuma sebentar. Setelah pagi kita bikin sarapan, kelar bikin sarapan itu jam 7-an lah, 7 pagi. Kita makan, ngopi, siapin fisik lah buat untuk summit. Karena kan kalau di Lawu kan lumayan lah jalurnya kan. Jam 8 kita udah mulai start. Itu anak-anak masih happy lah, lupain sama masalah yang semalam lah. Kita udah lupain dan kita nggak cerita. Di perjalanan itu kita nggak cerita. Nah setelah udah sampai Pasar Dieng, yang bawa kamera tuh temen gue namanya si Adam. Dia kan di Bupak Merangan kan emang dia sengaja nggak mau dengerin aktivitas yang ada di situ lah, dia pakai headset dengerin musik kan. Itu kondisi gue, Adam, Reja. Gue nemenin si Adam. Setelah udah sampai Pasar Dieng, dia narik gue. Dia ngerasa ketakutan.
Gue tanyain kan, lu kenapa Dam? Nggak apa-apa, lu temenin gue aja. Itu awalnya kabut bang, langsung cerah. Nah pas cerahnya itu teman gue yang tadi dengerin musik, dia ketakutan karena itu bang. Nanti gue ceritain di akhirnya bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Setelah nyampe Pasar Dieng, kita foto-foto dulu bang di situ. Foto ada 5 menitan lah. Kelar foto kita lanjut lagi ke Warung Boyem. Sampai Warung Boyem itu kisaran jam 10-an. Karena kan kita nyantai bang, banyakan foto-fotonya sih bang, dokumentasinya daripada jalannya. Nyampe Boyem kita makan. Setelah makan pada ngobrol-ngobrol, ada juga yang foto-foto Boyem kan, karena itu warung legendaris banget lah bang lah. Warung tertinggi di Indonesia ya bang. Kita foto sama Boyem. Jam 11:30 kita naik ke puncak. Dari Boyem kita naik ke atas. Awalnya itu kabut bang, kabut banget. Kabutnya itu nggak terlalu pekat lah kalau dibilang. Pas kita nyampe puncak, kabutnya itu turun, cerah lah seketika. Sama kayak gua pas ngelewatin Pasar Dieng juga begitu. Kayak disambut lah sama penghuni situ ya. Penghuni situ lah. Pokoknya gue seneng banget lagi pas awal pertama gue nyampe sono. Senang-senang bahagia foto. Dan di jam 1 kita turun. Aman-aman aja bang. Pendakian juga lagi waktu itu sepi bang. Nggak begitu rame-rame banget lah kayak pendakian gue yang sebelumnya gitu. Dan akhirnya gue packing. Kondisi jalur juga nggak begitu rame ke pos 4 ke 3. Akhirnya lanjut lagi kita jalan ke pos 3 ke menuju pos 2 itu maghrib. Kalau misalnya kita turun kita gacor bang. Ada yang lari dia cepet. Makanya perjalanan kita lebih cepetan turun daripada naik. Aman-aman aja sampai pos base camp Barokah itu jam 8 lah. Jam 8 malam berarti lu sampai base camp. Oke. Terus ngapain lagi lu sampai base camp itu? Nah, pas nyampe base campnya itu temen gua ada cerita begituan tuh yang kapten gua. Oke. Dia cerita apa tuh temen lu pas itu? Nah, lagi pas awalnya tuh dia kenapa pucat pas dia naik itu dia ngeliat sosok di dekat pohon. Itu tinggi besar, Bang. Sosok tinggi besar, matanya nyala, warna merah. Makanya dia panik gitu ya? Makanya dia panik. Dan pucat juga pas ngeliat gitu? Pucat banget bang. Nah, mungkin karena energinya ditarik ya bang ya, kalau misalnya, kalau kata ilmu spiritual. Setelah itu kita menuju prepare, siap-siap mau berangkat ke stasiun. Dalam perjalanan gua dari base camp ke stasiun, itu nggak aman-aman aja bang. Gak aman-aman aja? Gak aman-aman aja. Kenapa itu berarti? Ada kejadian lagi bang, itu kan karena malam ya? Iya. Kemungkinan gara-gara kapten gue ini cerita yang dia ngeliat itu. Ya kan katanya mistisnya nih nggak boleh ngeceritain hal apapun selama masih di situ ya bang ya? Iya. Mungkin gara-gara itu. Dan di mobil, temen gue mau denger lagi nih ceritanya kapten gue. Lu kenapa gara-gara di perjalanan begitu lagi pas naik, baru dia mau ngeluarin kata ban seketika bocor bang. Ban mobil bocor? Ban mobil bocor. Habis itu salah satu temen gue yang cewek nih bang, yang pirang, dia kupingnya kayak ada yang bisikin gitu doang. Ada suara di kupingnya dia yang bisikin ban barangan jadinya. Berbarengan. Dengerin suara sama ban pecah juga. Ban pecah. Nah, udah gitu kan. Pas waktu itu kita lagi ngejar kereta itu mepet banget bang sama perjalanan balik ke Jakarta.
akhirnya kita ganti suku cadang ban itu, dan ternyata bautnya itu kurang bang. Jadi kita dari kondisi ban bocornya itu ke stasiun bautnya itu nggak lengkap. Cuma ada 3 berarti. Cuman ya udah gitu yang satunya lagi kendor, nggak kencang. Dalam perjalanan itu kata sopir, ini ban nggak bener nih, gue nggak bisa ngebut. Godek bang itunya. Kenapa nggak berhenti buat benerin dulu itu? Itu kita berhenti dibenerin dulu kan, karena kan ban yang bocor udah kita ganti sama yang baru. Cuman bautnya doang yang kurang. Oke. Udah gitu kan kita lagi ngejar waktu ke stasiun. Harus ngebut juga. Kan. Akhirnya alhamdulillah kita aman nyampe stasiun. Dan yang anehnya lagi nih bang ya, tiket kereta kan udah kita inin kan print. Bukan, udah kita pisahin nih. Jadi kalau misalnya suatu saat nyampe ke pemeriksaan tiket, nggak ada yang ketinggalan. Nah ada salah satu teman gua, dia lupa ngasih ke yang bagian yang kalau dibilang pengecekan. Bukan. Print. Enggak, yang dia bawa tiket apa? Masinis. Perkumpulan tiket apa sih namanya? Gue nitip tiket ke lu, semuanya pada nitip ke lu. Oh iya. Penitipan tiket. Nah penitipan tiket lah ke temen gue. Nah ada salah satu temen gue yang si Adam ini, dia lupa nitipin ke temen gue yang itu. Dan akhirnya pas pengecekan, kita semua aman. Si Adam nggak aman berarti? Si Adam nggak aman. Tiketnya di mana tuh? Tiketnya kalau dibilang hilang sih enggak. Cuman lagi pas dia cari nggak ada bang. Berarti dia pulang gimana tuh? Nah itu yang anehnya ya bang ya. Ada kali 5 menit lah kita nyari-nyari, bongkar-bongkar lah nyari-nyari tiket itu. Dan akhirnya kita dapat kebijakan dari KAI suruh datang ke kantor KAI-nya. Jadi baru kita mau masuk ke kantor KAI-nya, tiketnya itu ketemu bang di kantong. Padahal kita udah nyari-nyari loh. Dari bongkar-bongkar tas, bongkar-bongkar kantong. Dan akhirnya kereta itu udah mau jalan bang pelan. Pas tiketnya udah ketemu, akhirnya kita lari ke keretanya dan nyampe rumah dengan selamat. Akhirnya naik sampai rumah tuh. Iya. Nah kan tadi lu sempat bilang tuh ada yang ngikutin sampai rumah itu. Iya ada. Mana tuh? Nih, jadi gara-garanya tuh pas awal dulu ya bang ya. Kenapa si KEK ini teriak histeris? Karena lagi pas dia berhenti, itu di kuping dia ada yang bisikin bang. Bisikin. Gimana bisikin? Dan gak masuk logika juga bang kalau gue ceritain ya. Karena setannya itu tuh manggil nama teman-teman gue bang. Dibisikannya itu mandek berarti berhenti. Tarik Reja Adam itu berkali-kali bang. Reja Adam tuh padahal kan posisinya tuh gua, Reja sama Adam. Oh Adam paling belakang berarti? Paling belakang. Oh iya. Makanya dia teriak kayak gitu. Makanya dia teriak. Si Eka itu. Iya. Dan dia juga kaget karena dia bisa tahu nama teman-teman kita. Setannya bisa tahu ya? Iya. Nah setelah itu apa lagi tuh? Nah setelah itu yang si Uli ya bang ya, yang tadi jalan dia berhenti itu karena kenapa? Yang dia rasain tuh dia lagi pas mau jalan dia nggak bisa bang, kayak di depan dia tuh ada tembok dan kaki sebelah kanan ada yang megang, ada yang nahan. Makanya kenapa dia duduk itu karena dia ditarik kakinya sambil pegang trackball. Biar bilang tadi ya berhenti dulu gitu ya, istirahat dulu gitu. Oke. Selain itu ada lagi yang ngalamin? Nah setelah itu gue nyampe rumah, gue kaget karena kan kalau dibilang kakak gue bisa ngerasain lah. Gue baru nyampe rumah, buka pintu, masuk kan, assalamualaikum, ketemu kakak gue, dan gue dibilangin sama kakak gue, lu kalau misalnya naik gunung jangan bawa cewek. Kan gue lagi capek banget bang di situ bang, karena kan gue baru nyampe banget dari naik gunung kan, tahu sendiri lah capek kayak gimana. Nggak gua jawab lah, capek, gue pengen istirahat. Nah kedua harinya gue nongkrong nih bang ke tongkrongan gue, karena kan gue udah fit lagi kan, udah sehat. Temen gue
ngejauhin gue bang. Kayak ketakutan. Oh ketakutan. Atau mungkin mau minjem duit ke temen lu. Kayak ketakutan berarti ngejauhin. Ketakutan banget bang. Dan gue paranin, lu kenapa takut sama gue? Lu sebelumnya habis dari mana? Kata temen gue. Oh, gue dari rumah lah. Emang gue dari mana? Enggak, setelah dari rumah. Atau berapa hari yang kemarin-kemarin. Gue habis naik gunung. Nah, kebetulan teman gue kan satu pengajian juga dari gue bang. Jadi dia bisa ngeliat. Oh, oke. Bisa tahu. Jadi apa yang dilihat tuh? Nah, lagi pas gue tanyain kan, lu emang ngeliat apaan di gue? Lu emang gak berasa? Lah, gue mah kagak punya apa-apa, kagak ngerti apa-apa gue soal begituan nih kan. Itu ada yang ngikutin lu, cewek. Cewek yang ngikutin lu? Cewek. Mungkin dalam pemikiran gue ya bang ya, mungkin yang dibilangin kakak gue tuh itu kali bang. Yang kalau naik gunung jangan bobo cewek ya? Iya. Oke. Nah itu ngobatinnya gimana? Gue diemin aja bang. Tentunya sebulan kemudian gue nongkrong lagi kan ke temen gue. Gimana? Masih ada nggak? Oh udah pergi dia, nggak tahu. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ngikutin lu lagi berarti? Udah nggak ngikutin gue lagi. Oke, tapi lu nggak ngerasa gitu? Nggak ngerasa. Gitu. Oke, Bang Fajar, di sini gue sedikit nanya-nanya nih tentang pendakian pada saat itu. Itu kan sebelum naik kan sempat di briefingin sama orang base camp. Sempat di briefingin. Siapa yang punya pegangan atau wapak itu ditaruh dulu atau dibuang gitu ya. Pada saat itu lu sempat jujur kalau gua nih bawa ginian itu sama pihak base camp. Gua nggak bilang karena kan gua nggak enak sama kelompok anak-anak, takutnya gua bawa barang begituan pendakian kita nggak diharuskan naik. Jadi kecot lah gitu ya. Nah itu berarti kan pas di Gapura ya, itu lu taruh berarti lu buang gitu. Iya, gua buang di pohon yang gede lah di situ. Nggak lu turun, nggak lu ambil lagi? Enggak. Lu buang aja gitu? Gua buang aja. Itu kan pemberian dari guru lu. Biarin bang. Karena kan gue suka gunung bang. Oh. Gue suka naik gunung. Jadi gue nggak suka megang-megang begituan ya. Jadinya emang disaranin gue suruh pegang ya pegang. Tapi kalau misalnya di kondisi yang kalau dibilang ya seharusnya ini nggak harus gue bawa ya gue buang. Akhirnya lu buang tuh berarti ya. Itu. Berarti kan si Wahyu juga ngikut yang dari bawah teman lu tuh? Iya. Ikut juga dia Bang Wahyu tuh? Siapa sih namanya? Bang Wahyu ya? Iya. Yang di bawah itu yang pakai kacamata, Wahyu kan namanya? Iya. Dia ikut juga naik itu? Iya, dia ikut juga. Oh dia ikut juga berarti. Yang tadi satu lagi? Yang satu lagi apa? Yang kayak Enggak, teman lo itu tadi bawa. Oh, yang itu belum. Oh gitu belum berarti. Belum. Nah, yang si Ekanya itu bininya Bang Wahyu. Oh, Eka bininya Wahyu. Iya. Oh. Jadi bisa ngeliat berarti tuh. Sensitif berarti Sensitif. ya. Dia kalau misalnya naik ke Gede lewat via Cibodas. Itu kalau malam-malam dia pasti kejadian terus tuh di apa yang ada sungai Telaga Warna. Telaga Biru. Telaga Biru. Itu pasti kejadian terus di itu. Si Kaika. Ngikut terus itu berarti. Entah itu dia kesurupan atau entah itu dia ngeliat. Oke. Nah, kalau mau dengar ceritanya selanjutnya masih ada orangnya. Masih ada ya? Masih ada. Nanti gue panggil tuh biar Boleh. dia sama istrinya ya berdua Iya, ya. istrinya. Jadi gue ngalamin juga betul horor dia. Oke nih Bang Fajar, thank you banget nih Bang udah datang jauh-jauh ya dari Ancol. Dari Ancol masih buka emang gitu. Ancol sama Dufan sama nggak sih? Ancol sama lah. Sama Dufan? Iya, dia masuk satu. Tiketnya beda? Tiketnya beda. Ancol beda, masuk Dufannya beda. Oh begitu ya, baru tahu gua. Oke Bang, thank you banget nih Bang, sekali lagi Bang. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Kesan-kesannya lu kalau misalnya naik gunung, lu harus ngikutin peraturan dari pihak base camp dah. Nah, Kalau misalnya lu enggak ngikutin peraturan dari pihak base camp, pasti lu bakal ngalamin kayak gua. wah, apalagi bawa wapak ya? Apalagi bawa apa. Oke. Udah itu aja? Udah itu aja. Oke. Dan tetap rajin menabung lah mungkin ya? Nah, itu harus Bang kalau Rajin mau naik menabung. gunung. Supaya target-target gunung yang belum terrealisasikan bisa tercapai gitu ya kan. Betul, Oke. iya. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Fajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.